Baik, terima kasih. Selamat pagi atau selamat siang Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari tim satu untuk tugas kelompok Foundation of Artificial Intelligence yang beranggotakan Pak Chandra Situmeang, Ibu Anissa Puspa Rinjani, Ibu Nur Dalila, dan Luksekar Dadari. Anggota kami, Askara Sifah, kebetulan tidak aktif pada tugas kelompok kali ini. Kami coba memperkenalkan atau menjelaskan teknologi AI yang menggerakkan transportasi modern, mulai dari navigasi cerdas hingga kemudi otonom. AI telah memberikan manfaat nyata dalam hal efisiensi dan keselamatan serta mengubah cara dunia bergerak. Pengenalan AI dalam transportasi, kami coba membedah ada 4 penjelasan, yaitu apa itu AI, jadi sistem komputer yang dapat berjalan menganalisa data dan pengambilan keputusan menyerupai kecerdasan manusia. Terus kemudian kami juga akan membahas tujuan penerapan AI di bidang transportasi, kemudian tren pemanfaatan AI di bidang transportasi dan transformasi digital. AI menjadi tulang punggung transformasi digital pada ekosistem mobilitas masa depan dunia. AI dalam transportasi, 3 pemanfaatan utama kecerdasan buatan yang menjadi tulang punggung transformasi digital dalam transportasi. Yang pertama adalah smart traffic. AI mengoptimalkan lampu lalu lintas secara real time, dapat mengurangi kemacetan hingga 30% melalui analisa data dan arus kendaraan. Yang kedua, navigasi dan kendaraan otonom. Sistem AI memandu kendaraan otonom dengan sensor canggih, pemetaan presisi, dan pengambilan keputusan mandiri di jalan. Yang ketiga adalah logistik transportasi publik. AI mengoptimalkan rute pengiriman, jadwal bus dan kereta, serta manajemen armada untuk efisiensi operasional maksimum. Pada zaman saat ini adalah mengapa AI dibutuhkan, permasalahan solusi dan manfaat utamanya dalam transportasi. Kami coba menganalisa ada 3 masalah transportasi. Yang terjadi adalah kemacetan parah di kota-kota besar, angka kecelakaan tinggi, emisi karbon berlebihan, dan efisiensi logistik menjadi tantangan utama sistem transportasi saat ini. Dengan AI, manfaat utamanya adalah pengurangan kemacetan hingga 30%, penurunan kecelakaan, efisiensi bahan bakar, meningkat pengiriman lebih cepat, dan kualitas udara kota yang lebih baik. Solusi berbasis AI digunakan untuk mengoptimalkan arus lalu lintas secara real time, mendeteksi potensi kecelakaan, memantau emisi kendaraan, dan mengoptimalisasi rute logistik secara cerdas. Baik, Untuk saya penjelasan lanjut. berikutnya, silakan Pak, silakan. Terima kasih, Bu. Saya menjelaskan selanjutnya slide berikutnya yaitu background atau problem statement perkembangan teknologi digital yang mendorong transformasi di berbagai sektor, termasuk transportasi. Meningkatnya jumlah penduduk, urbanisasi, dan kendaraan bermotor menuntut sistem transportasi yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan. Namun kenyataannya sektor ini masih menghadapi tantangan seperti kemacetan lalu lintas, tingginya angka kecelakaan akibat human error, keterlambatan transportasi umum, serta pengelolaan logistik yang belum optimal. Kondisi ini berdampak pada kerugian ekonomi, pemborosan waktu, dan meningkatnya emisi karbon. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan teknologi yang mampu mengolah dan data secara cepat dan real time, yang disinilah artificial intelligence berperan sebagai solusi. Slide berikutnya, dampak permasalahan. Permasalahan transportasi ini tidak berdiri sendiri, tetapi berdampak luas pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ada 4 dampak utama yang kami identifikasi. Yang pertama adalah kemacetan lalu lintas yang menyebabkan pemborosan waktu dan konsumsi bahan bakar yang meningkat. Yang kedua, kecelakaan lalu lintas yang meningkatnya korban jiwa dan kerugian ekonomi. Yang ketiga, logistik yang tidak efisien sehingga biaya operasional dan waktu pengiriman bertambah. Dan yang keempat adalah polusi udara akibat emisi karbon yang meningkat yang berdampak pada kesehatan serta lingkungan. Slide berikutnya, artificial intelligence sebagai solusi. Sekarang kita masuk ke bagian ini yaitu propose solution using AI atau solusi yang kami tawarkan
Artificial Intelligence menjadi solusi inovatif karena mampu mengolah data dan dalam jumlah besar serta cepat dan akurat. AI memanfaatkan data dari sensor, kamera, GPS, dan perangkat Internet of Things untuk menganalisa kondisi lalu lintas secara real-time. Melalui teknologi seperti ini, machine learning and computer vision AI dapat mengelola pola lalu lintas, memprediksi kepadatan kendaraan, serta memberikan rekomendasi atau tindakan secara otomatis. Penerapannya juga mampu mengoptimalkan pengaturan lalu lintas, menentukan rute perjalanan yang lebih efisien, serta mendukung keselamatan berkendaraan melalui deteksi objek, peringatan, tabrakan, dan kendaraan otonom. Slide berikutnya, teknologi AI yang digunakan. Untuk lebih memahami bagaimana proses ini bekerja, kami merangkumnya dalam 3 tahap. Data, AI, dan solusi. Tahap pertama, data dikumpulkan secara real-time dari kamera yang memantau kondisi lalu lintas dan GPS yang melacak lokasi dan pergerakan kendaraan serta sensor dan LOT yang mengumpulkan data kecepatan, kepadatan, dan kondisi jalan. Yang kedua, AI melakukan analisa dan data real time menggunakan machine learning untuk mengenali pola serta memberikan prediksi dan rekomendasi terbaik. Tahap ketiga adalah solusi, yaitu keputusan cerdas berupa lalu lintas yang lebih lancar, keselamatan yang meningkat, dan logistik yang lebih efisien. Kami juga merangkum 4 teknologi dasar AI yang berperan di sini. Machine learning untuk prediksi kemacetan dan optimasi rute serta pada Google Maps. Deep learning untuk otomatis driving seperti Tesla. Computer vision untuk mendeteksi kendaraan dan pejalan kaki serta natural language processing untuk chatbot layanan transportasi dan voice assistant. Slide berikutnya dilanjutkan rekan kami. Akan Baik, terima kasih. Slide selanjutnya itu mengenai teknologi AI yang digunakan dalam transportasi. Teknologi pertama yang sebelumnya sudah dijelaskan juga oleh Pak Chandra, yaitu adalah machine learning. Machine learning sendiri ini mampu untuk menganalisis data dalam jumlah yang besar. Dan dalam hal ini, machine learning dapat menemukan pola dan membuat prediksi. Salah satunya adalah menggunakan Google Maps yang dapat memprediksi kemacetan dan memberikan rute tercepat. Lalu teknologi kedua yaitu deep learning, yaitu sebuah pengembangan dari machine learning sendiri yang menggunakan neural network untuk mengenali pola yang lebih kompleks. Lalu ada computer vision, yaitu teknologi yang memungkinkan komputer memahami sebuah gambar atau video dari kamera. Dan dalam hal transportasi, teknologi ini digunakan untuk mendeteksi kendaraan, pejalan kaki, marka jalan, hingga rambu lalu lintas. Dan yang terakhir ada Natural Language Processing atau NLP. Teknologi ini memungkinkan AI untuk memahami bahasa manusia dan biasanya dapat digunakan pada chatbot layanan transportasi maupun voice assistant. Keempat teknologi ini saling melengkapi sehingga mampu menciptakan sistem transportasi yang lebih cerdas, aman, dan efisien. Lalu slide selanjutnya mengenai implementasi nyata AI dalam transportasi. Setelah memahami teknologinya, sekarang kita lihat bagaimana AI bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pertamanya adalah Google Maps, yaitu menggunakan machine learning untuk memprediksi kemacetan. Lalu contoh kedua yaitu adalah Singapore Intelligent Transport System, yang dimana sistem ini telah menggabungkan machine learning, computer vision, dan Internet of Things untuk memantau kondisi lalu lintas, mengatur lalu lintas secara otomatis, serta dapat mendeteksi kecelakaan atau insiden dengan lebih cepat. Lalu contoh terakhir adalah Tesla Full Self-Driving yang memanfaatkan deep learning dan computer vision untuk menjalani jalur kendaraan dan mendeteksi objek di sekitar kendaraan. Ketiga contoh ini menunjukkan bahwa sebenarnya AI sudah dapat diterapkan dalam secara nyata dan kehidupan sehari-hari. Dan beberapa contoh ini juga memberikan manfaat yang signifikan dalam sistem transportasi modern. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu case study. Pada studi kasus ini kami memilih Google Maps karena merupakan salah satu aplikasi navigasi berbasis AI yang sudah banyak digunakan. Google Maps juga mengumpulkan data lokasi anonim dari jutaan pengguna. Berdasarkan hasil analisis tersebut, Google Maps dapat memprediksi kemacetan,
sehingga dapat menghitung estimasi waktu tiba yang lebih akurat, memberikan rekomendasi rute yang tercepat, dan dengan cara ini pengguna juga dapat menghemat waktu perjalanan, mengurangi konsumsi dengan bahan bakar, serta menghindari kemacetan secara efektif. Oke, next slide. Lalu apa saja sih dampak dan manfaat dari AI? Pemanfaatan AI bisa bermanfaat bagi berbagai pihak. Salah satunya bagi pengguna sendiri, AI dapat membuat perjalanan menjadi lebih cepat, memberikan estimasi waktu lebih akurat, meningkatkan keselamatan. Lalu bagi perusahaan, AI dapat mengoptimalkan pengelolaan armada, meningkatkan efisiensi operasional, lalu juga mengurangi biaya, serta mendukung predictive maintenance sehingga kerusakan sebuah kendaraan yang dapat dicegah lebih awal. Sementara bagi pemerintah sendiri, AI juga dapat membantu mengurangi kemacetan, meningkatkan efektivitas, dan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan berbasis data ke depannya. Secara keseluruhan, AI bisa memberikan manfaat bagi seluruh ekosistem transportasi. Next slide. Oke, jadi ini key takeaways before dan after AI. Dari ini menunjukkan bahwa perbedaan kondisi dan sesudah dan sebelum AI digunakan, pengelolaan lalu lintas masih sangat bersifat reaktif, artinya tindakan yang baru dilakukan setelah kemacetan terjadi. Lalu setelah AI diterapkan, sistem menjadi lebih prediktif, lalu lebih cepat, lebih efektif. Serta AI juga dapat memprediksi kemacetan sebelum terjadi. Oleh karena itu, perubahan ini membuat sistem transportasi menjadi lebih efisien dan membantu mengurangi waktu perjalanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Oke, terima kasih Dila. Saya izin melanjutkan. Kemudian kita masuk ke slide dari reaktif ke prediktif, dua transformasi lagi. Yang pertama untuk pemeliharaan, before-nya perbaikan hanya dilakukan setelah terjadi kerusakan, memakan biaya dan mengganggu operasional. Afternya, AI dapat memprediksi kegagalan komponen sebelum terjadi sehingga dapat melakukan pemeliharaan rencana. Kemudian untuk yang manajemen lalu lintasnya, before-nya pengaturan lalu lintas secara manual dan persimpangan yang dipantau oleh petugas. Afternya, sistem lalu lintas cerdas menggunakan sensor dan AI untuk mengoptimalkan durasi lalu lintas secara dinamis. Oke, kemudian untuk kesimpulannya, di sini kita dapatkan 4 poin. Yang pertama ada masalah nyata yang terukur. Pertama, permasalahan transportasi merupakan tantangan yang nyata yang berdampak besar mulai dari tingginya angka kecelakaan hingga emisi yang terus meningkat. Kemudian yang kedua, AI solusi berbasis bukti. Salah satunya adalah menjadi solusi yang efektif. Berbagai teknologi seperti computer vision, deep learning, dan reinforcement learning mampu meningkatkan keselamatan sekaligus efisiensi sistem transportasi. Kemudian yang ketiga, fondasi Indonesia kuat. Di sini sudah memiliki fondasi yang kuat melalui pengembangan ITCS, regulasi dan ekosistem inovasi. Yang dibutuhkan saat ini adalah percepatan implementasi dan kolaborasi antar berbagai pihak. Dan terakhir, untuk tantangan bukan sebagai penghalang. Meskipun ada tantangan seperti infrastruktur dan sumber daya manusia, hal tersebut bukan menjadi penghalang. Dengan kerjasama antara pemerintah, industri, dan akademisi, AI dapat menjadi kunci dalam mewujudkan sistem transportasi yang lebih aman, cerdas, berkelanjutan di masa depan. Kemudian ini untuk data pendukung untuk yang study dan masa depan AI dalam sistem transportasinya. Boleh langsung aja. Kemudian ini untuk hambatan implementasi AI transportasi. Yang pertama ada infrastruktur data belum memadai. Salah satu contohnya mayoritas jalan belum memiliki sensor IoT. Data terpisah antara lembaga membangun ekosistem terintegrasi butuh investasi besar dan waktu yang panjang. Yang kedua ada keamanan cyber dan privasi data. Sistem AI transportasi adalah target serangan cyber bernilai tinggi. UU PDP nomor 27 2022 perlu diimplementasikan sepenuhnya.
Yang ketiga, keterbatasan SDM dan literasi AI. Dalam misalnya data scientist, domain transportasi masih sangat terbatas. Pengemudi, operator, dan teknisi perlu pelatihan dalam sistem AI yang baru. Lalu yang terakhir ada regulasi dan kerangka hukum. Di sini belum ada regulasi khusus kendaraan otonom. Tanggung jawab atas keputusan AI yang berakibat kecelakaan adalah gap hukum yang harus diselesaikan. Kemudian untuk saran dan pengembangan AI dalam sistem transportasi, di sini ada roadmap-nya menuju Smart Mobility Indonesia dalam 3 fase strategis. Yang pertama, fase pertama mulai dari tahun 2025 sampai tahun 2026, memperkuat regulasi AI transportasi nasional, integrasikan data di SPUP dengan Polri dan BPJS dalam satu platform, perluas ATCS adaptif ke 10 kota besar, sertifikasi 1000 SDM AI bidang transportasi. Yang kedua ada fase di tahun 2026 sampai dengan 2028. Ini kita bisa menggunakan uji coba kendaraan otonom L3 di ruas tol pilihan. Implementasi F21 di tol Trans sampai dengan Jawa. AI Predictive Maintenance seluruh armada KAI. Program kemitraan akomodasi industri AI transport yang fase ketiga tahun 2028 sampai dengan 2030. Integrasi penuh MRS nasional berbasis AI Smart Highway Sensor End-to-End Jawa, target 50% penurunan korban jiwa per 2030. Indonesia masuk 20 besar Smart Mobility Index. Ini untuk data referensinya. Kemudian, ya ini udah data. Baik, saya akan membantu menjawab pertanyaan pertama, yaitu apa saja tantangan terbesar dalam penerapan AI dalam bidang transportasi. Menurut kelompok kami, tantangan terbesar adalah keterbatasan infrastruktur dan integrasi data. AI membutuhkan data yang akurat, real time, dari berbagai sumber seperti sensor, kamera, GPS, IoT. Namun, tidak semua wilayah memiliki infrastruktur tersebut. Selain itu, masih ada juga tantangan terkait regulasi keamanan data dan kurangnya tenaga ahli di bidang AI. Menurut kelompok kami, solusi yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat infrastruktur digital, meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan akademisi. Oleh karena itu, penerapan AI mungkin akan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Pertanyaan selanjutnya, yang kedua, yaitu bagaimana penerapan AI di bidang transportasi dapat mempengaruhi masa depan. Menurut kelompok kami, AI juga dapat memberikan dampak yang sangat besar bagi masa depan. Dari sisi positif, AI dapat memberikan dampak yang sangat besar, dapat mengurangi kemacetan, keselamatan berkendara, serta mempercepat proses distribusi logistik. Namun dari sisi lain juga dapat berdampak negatif, seperti otomatisasi dapat mengurangi beberapa jenis pekerjaan di sektor transportasi. Oleh karena itu, penerapan AI juga harus disertai dengan regulasi-regulasi yang sangat jelas. Lalu, pertanyaan yang terakhir, ya, jika kita diberikan kesempatan untuk mengembangkan teknologi AI, apa inovasi yang akan kita implementasikan? Jika diberi kesempatan, kelompok kami akan mengembangkan AI Smart Traffic Management System yang dapat mengintegrasikan data dari kamera CCTV, sensor IoT, GPS kendaraan, dan transportasi umum dalam satu platform. Kami memilih inovasi ini karena kemacetan masih menjadi salah satu utama di banyak kota. Sepertinya sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.